Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Bu Lasmi dalam pembelajaran tematik hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Yuk diangkat kedua tangannya, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Wahai Rob, tambahkanlah ilmu bagiku. Amin ya robbal alamin. Lalu siapkan buku tematiknya. Kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Hari ini kita masih akan belajar tentang jam. Kemarin sudah Bu Lasmi sampaikan bahwa jam itu memiliki 3 jarum. Ada jarum detik, kemudian jarum menit atau disebut jarum panjang, dan juga jarum jam, jarum yang paling pendek. Nah, ketiga jarum jam ini dia akan bergerak. Ini jarum detik. Nah, jarum detik itu akan bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Pergerakan jarum detik ini dari satu titik ke titik lain disebut 1 detik. Nah, seperti ini berarti 1 detik. Nah, jika jarum detik ini bergerak dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi, itu namanya 1 menit. 1 menit itu sama dengan sebanyak 60 kali putaran jarum detik ini. Jarum detik ini bergerak dari angka 12 ke angka 12 lagi, maka jarum menit akan bergeser. Coba perhatikan ya saat diputar. Jarum menit pun bergerak. Seperti itu. Dan jarum jam pun akan bergeser, tapi sangat sedikit sekali. Mengingatkan kembali, jadi satu putaran jarum detik ini sebanyak 60 kali atau 60 detik ini dinamakan 1 menit. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Lasmi ulangi kembali ya. Silakan kalian perhatikan gerakan jarum jam. 1 menit itu segimana ya? Nah, 1 menit itu berarti 60 detik. Nah, 60 detik itu segimana? 60 detik itu saat jarum detik, jarum ini bergerak, berputar dari angka 12, terus dia akan kembali ke angka 12. Tuh, lihat kalian lihat kan jarum panjangnya bergeser. Nah, ini yang dinamakan 1 menit ya, dia bergeser. Kemudian berputar lagi. Itu 1 menit lagi. Nah, berarti tadi sudah ada 2 putaran, berarti 2 menit ya. Berarti kan 1 putarannya ini nih dari angka 12 berputar sampai ke angka 12 lagi, itu sebanyak 60 detik ya. Seperti itu 1 menit. Nah, setiap jarum panjang, jarum detik ini bergerak dari angka 12 ke angka 12 lagi, itu namanya 1 menit. Nah, jumlahnya berarti 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 60 detik itu sebanyak segi sama dengan sebanyak dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi, itu 1 menit. Kalau 1 detik segini, klik. Nah, klik. Kebanyakan klik, geser. Nah, kalau 1 detik itu berarti perpindahan antara jarum panjang ini dari titik 1 ke titik yang lainnya. Misalnya dari sini. Nah, dari angka 1 sini dia pindah. Itu 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai ke sini itu jumlahnya 60 detik ya. Dari angka 12 ke angka 12 lagi, itu namanya 60 detik gitu, atau disebut atau juga sama dengan 1 menit. Sekarang perputaran jarum menit ya. Kalian lihat, ini adalah jarum panjang yang berada di angka 12 dan jarum pendek di angka 6. Nah, ini saat jarum panjang ini bergerak dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi,
Nah, ini jarum pendek ini harusnya bergerak. Nah, bergerak ke angka 7. Dan ini namanya 1 jam. Jadi saat jarum panjang bergerak dari angka 12 ke angka 12 lagi, nah itu namanya 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi jarum panjang ini bergerak dan jarum jam pun ikut bergerak ya. Tadi kalian perhatikan ya, dia juga ikut bergerak sampai ke angka 12. Dia akan berpindah ke angka yang baru. Jadi berputarnya atau berpindahnya jarum jam dari satu angka ke angka berikutnya itu disebut 1 jam. Seperti itu ya anak Soli. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sekarang coba kita perhatikan contohnya. Silakan dibuka halaman 52. Nah, di sini ada soal berlatih. Coba kita kerjakan bersama ya. Nomor 1, ibu pergi ke pasar pukul 9. Ini jamnya pukul 9. Berarti jarum pendek menunjuk ke angka 9, jarum panjang menunjuk ke angka 12. Ibu pulang dari pasar pukul 12. Lihat gambar sebelahnya. Berarti jarum pendek menunjuk ke angka 12 dan jarum panjang pun menunjuk ke angka 12 ya. Ini berangkat ibu pukul 9, kemudian pulang pukul 12. Nah, yang ditanya, lama ibu ke pasar berapa jam? Nah, gimana cara menghitungnya, Bu? Kita lihat saja. Kita lihat nih dari sini. Ibu berangkat pukul 9 ya. Berarti kita hitung dari 9 ke angka 12 berapa bergesernya? Coba kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 jam ini. Ibu pulang, lama ibu ke pasar adalah 3 jam. 3 jam, tulis 3 jam. 3 jam itu berarti berapa menit ya? Nah, 3 jam sama dengan berapa menit? Ingat, tadi 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu 60 menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 3 jam, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya begini saja. Nah, 1 jamnya kan 60. Ini ada 3 jam, berarti 3 kali 60 menit. Berapa 3 kali 60 menit? 3 kali 60 menit itu berarti 3 kali penjumlahan 60. Nah, kita tulis di sampingnya aja ya, sama dengan 60 ditambah 60 ditambah 60. Nah, tinggal deh kamu jumlahkan. 60 ditambah 60 berapa? Kalau misalnya lupa, kamu boleh mengotretnya. Nih, 60 ditambah 60. 0 tambah 0, 0. 6 ditambah 6 berapa? 12. 120. Sudah selesai? Belum, ada 60. Satu lagi yang belum ditambahkan. Tambahkan 60 lagi di sini. Nah, ingat ya penyimpanannya, satuan, di bawahnya satuan, barisan satuan, puluhan, barisan puluhan. 120 ditambah 60 berapa? Kita jumlahkan nih. 0 tambah 0, 0. 2 ditambah 6, 8. 1 tinggal turun karena nggak ada temannya. Jadi berapa? 180. Tulis di sini deh, 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180. Seperti itu ya contoh untuk nomor 1. Coba kita lanjutkan ke nomor 2. Mohon belajar matematika mulai pukul 14. Loh Bu, memang ada.
pukul 14. Di sini di jam tidak ada gambar 14. Nah, pukul 14 ini sama dengan pukul 2 siang. Kenapa pukul 2, Bu? Kalau siang kita lanjutkan dari pukul 12, kemudian kalau ke sini berarti 13, 14, 15, ke angka 3 pukul 15, pukul 4, 16, kalau di angka 4, kalau di angka 5 berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Itu menandakan pukul yang di atas jam 12 itu pukul 13, 14 dan seterusnya. Itu menandakan kalau itu siang hari ya. Tapi kalau misalnya pagi hari berarti kalau ditulisnya pukul 01 nih, 01 atau pukul 02 titik-titik. Kalau dia siang hari harus ditambahkan siang di sini. Ya, harus ditambahkan siang. Harus ditambahkan siang ya, 02.00 siang. Tapi kalau tidak ditambahkan siang berarti di sini tandanya pukul 2 pagi ya. Nah, karena di sini pukul, untuk membedakan ini pagi dengan siang, maka ditulislah di sini pukul 14. Lanjut ya. Mohan selesai belajar matematika pukul 16. Berarti ini pagi apa sore? Sore ya, kalau disebut pukul 16. Berarti sorenya pukul berapa? Jarum pendek menunjuk ke angka berapa? Kita hitung nih, ini ke angka 4. Benar nggak sih ke angka 4? Coba kita hitung saja. 12, 13, 14, 15, 16. Oh betul, berarti jarum pendeknya menunjuk ke angka 4, jarum panjang menunjuk ke angka 12. Nah, lama Mohan belajar matematika berapa jam? Kita hitung saja. Tadi mulainya jam 2, kemudian selesainya jam 16. Coba jam 16 itu berarti ke angka 4 ya, ke sini. Berarti kita hitung 1, 2. Berarti berapa jam? Berarti 2 jam. Nah, tulis 2 jam di sini. Nah, 2 jam itu sama dengan berapa menit? Contohnya seperti yang di atas. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti kalau 2 jam, 2 kali 60 menit sama dengan berapa? Berarti 2 kali 60 itu artinya 2 kali penjumlahan 60. Berarti 60 ditambah 60 sama dengan berapa ya? Tadi di atasnya kita sudah hitung. 60 ditambah 60 berapa? 120. Kita tulis di sini 120 apa? Menit. Bisa dipahami anak solih? Jika bisa dipahami, kalian coba kerjakan nomor 3 ya. Kaila masuk sekolah pukul 7. Berarti pagi ya, kalau penulisannya 07.00 berarti ini pagi ya. Nah, Kaila pulang sekolah pukul 13. Pukul 13 itu berarti menandakan pukul berapa? Ingat kata Bu Guru, 12 kalau siang berarti dilanjutkan 12, 13. Jadi pukul 01 siang sama dengan pukul 13. Nah, 12, 13 berarti di sini nih ya. Nah, kamu tinggal hitung dari angka nih di pukul 1 nih. Dari angka 7 ke angka 1 berapa jam? 1, 2, silahkan selanjutnya kamu hitung ya. Nah, tuliskan di sini, baru nanti kamu hitung sekian jamnya berapa menit, sama seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Oke? Jadi untuk latihannya silakan kalian kerjakan nomor 3 saja di halaman 52. Kerjakan seperti contoh yang Bu Lasmi tadi sampaikan ya. Itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan sungkan jika belum mengerti untuk bertanya ke Bu Lasmi atau ke orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.